lagi. Gimana kabar kalian? Yang pasti baik-baik saja kan? Katanya kalian bosan ya di rumah ya? Kalau gitu, kita main-main aja yuk. Mau? Selamat datang di Let's Play Magic. Fokuskan pandangan mata, pusatkan pikiran, dan tentu saja siapkan cemilan. Kita akan bermain game interaktif. Di sini saya menyiapkan 9 kartu bergambar yang susunannya seperti ini. Tugas kalian yang pertama yaitu tunjuk jari kalian ke kartu yang bertuliskan Start. Ketika saya bilang pindah, maka pindahkan jari kalian ke kiri atau kanan, atas atau bawah sebanyak 1 kali. Paham? Ingat, tidak boleh berpindah secara diagonal. Oke, kita mulai. Posisi jari menunjuk ke kartu Start. Ingat ya, ke kartu Start, jangan yang lain. Jangan kartu remi, apalagi kartu monopoli. Siap? Sekarang pindah. Sudah? Karena kalian sudah pindah dari kartu Start, maka kartu Start saya hilangkan. Jangan lupa setiap saya bilang pindah, maka pindahkan fokus ke gambar yang ada di sisi kiri atau kanan dan atas atau bawah saja. Jangan berpindah secara diagonal. Sekarang pindah. Sudah? Kalian pasti tidak memilih gambar lampu kan? Jadi lampu saya hilangkan. Sekarang kita mulai lagi. Pindah. Dan saya yakin kalian tidak memilih gambar pohon. Maka pohon saya hilangkan. Pindahkan sekarang. Saya tahu kalian tidak memilih gambar rumah. Maka rumah saya hilangkan. Lagi. Pindah. Dan kalian tidak memilih matahari kan? Oh, matahari saya buang saja. Pindahkan lagi. Batu bara akan saya hilangkan karena tidak kalian pilih kan? Lagi-lagi. Pindah. Dan kalian tidak memilih air kan? Sekarang yang terakhir. Pindahkan jari kalian. Apakah ini yang kalian pilih? Jika iya, silakan matikan alat-alat listrik yang tidak terpakai karena ini adalah lambang PLN. Jangan sampai tagihan listrik kalian membengkak. Terima kasih. Aksi hari ini itu harapan Pian sebagai kami terkait tambang. Ini kami berharap sebenarnya aksi ini lebih dibumingkan lagi dan ini lebih banyak lagi masyarakat bantu kita, bantu pemerintah kita untuk sama-sama kita menolak tambang ini. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Ya kan kita hari ini belum ditambang itu sudah banjirnya luar biasa. Nah, kalau itu soalnya sumber air itu rusak, bagaimana kita bisa mengairi sawah itu? Artinya hari ini semua berkomitmen juga dari masyarakat untuk sama-sama. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya kita dengan sangat-sangat tegas menolak adanya pertambangan batu bara di Hulu Sungai Tengah. Apakah akan ada aksi lanjutan lagi, Bang? Insya Allah kami akan 2-3 hari ini akan koordinasi dengan kawan-kawan seluruh OKP yang ada di Ormas yang ada di Hulu Sungai Tengah. Nah, tadi kalian sudah melihat wawancara antara wartawan dengan masyarakat sekitar yang menolak adanya penambangan batu bara. Salah satu dari manfaat wawancara adalah memperoleh informasi yang kita butuhkan. Misalnya seperti tadi, kenapa masyarakat bisa menolak? Dari hasil wawancara tersebut diperoleh informasi alasan mengapa masyarakat menolak adanya penambangan batu bara. Wawancara bisa dilakukan dengan siapa saja kok, termasuk dengan ayah ibu kalian. Loh kok bisa? Misalnya nih, ibu kalian habis dari pasar, lalu kalian tanya-tanya, Bu, habis dari mana? Dari pasar. Tadi beli apa, Bu? Tadi ibu beli ayam, kecap, bumbu dapur, dan beras. Memangnya ibu mau masak apa? Ibu mau masak ayam bakar. Asik. Nah,
Seperti itulah contohnya. Walaupun itu termasuk wawancara yang tidak formal, tapi intinya kan tanya jawab untuk mendapatkan informasi. Informasi tentang apa? Ya informasi tentang masakan yang ibu akan buat. Tapi untuk wawancara yang sesungguhnya itu ada aturannya. Mulai dari persiapan sebelum wawancara, apa yang dilakukan saat wawancara, dan bagaimana setelahnya, itu semua ada. Sebelum melakukan wawancara itu hendaknya melakukan persiapan. Antara lain nih, yang pertama menentukan maksud dan tujuan dari wawancara. Kita wawancara mau ngapain sih? Kemudian yang kedua, menentukan informasi apa saja yang akan kita kumpulkan. Kita mau mencari tentang apa, informasi apa yang akan kita cari. Kemudian yang ketiga, menentukan dan menghubungi narasumber. Kita bisa telepon, bisa WA. Kemudian yang keempat, membuat daftar pertanyaan. Ini yang paling penting. Orang wawancara mosok nggak tahu apa yang mau ditanyakan. Untuk pertanyaan, hindari pertanyaan yang jawabannya hanya ya atau tidak. Misalnya nih pertanyaan, apakah Bapak sebagai tokoh masyarakat? Kan jawabannya tinggal ya atau tidak. Lalu yang berikutnya, antara satu pertanyaan dengan pertanyaan yang berikutnya itu harus nyambung, harus klop. Misalnya nih kalian tanya, mengapa kita harus menghemat sumber energi? Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara membersihkan lingkungan? Jadinya kan jaga sembuh bawa golok. Lalu yang berikutnya, saat wawancara, hal yang pertama dilakukan itu adalah mengucapkan salam dan menyapa. Halo, apa kabar? Yang kedua, memperkenalkan diri. Misalnya, nama saya Mukidi. Yang ketiga, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Kalian melakukan wawancara ini untuk apa? Misalnya untuk tugas atau memang untuk mau membuat laporan dan lain sebagainya. Lanjut yang keempat, menyampaikan pertanyaan dengan runtut, harus urut ya sesuai daftar pertanyaan. Kemudian yang kelima, mencatat dan merekam pokok-pokok wawancara. Percuma nanti kita udah tanya-tanya sampai di rumah lupa. Yang keenam, minimal mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Sedangkan yang terakhir yang kita lakukan setelah wawancara yakni penyusunan laporan.